Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Leka Predi dengan PIN 24829. Di sini saya akan melakukan hands-on tentang visualisasi data pada dataset telco customer count. Nah, di sini jadi tujuan kita ini adalah memahami pola pelanggan dan faktor penyebab churn melalui visualisasi kita, mulai dengan mengimport library Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan Plotly. Nah, jadi ini data-datanya ya, ada 20 data di data telco customer churn. Jadi tahap 2 ini pembersihan dan penyiapan data. Kita membersihkan data, kita atasi masalah pada kolom total charger yang awalnya teks dengan mengubahnya ke angka dan menghapus baris yang kosong. Kita juga include kolom count menjadi 0 dan 1 untuk mempermudah perhitungan korelasi dan menyeragamkan kategori seperti no internet service menjadi no. Nah, jadi di sini ada grafik ini ya. Grafik ini jadi kita lihat distribusi variabel numerik. Perhatikan monthly charger. Monthly charger ini ya. Monthly charges dan total chargesnya. Kedua grafik ini miring ke kanan ya. Kedua grafik ini miring ke kanan atau skewed. Ini berarti mayoritas pelanggan memiliki biaya bulanan yang rendah dan total biaya yang rendah. Distribusi tenure masa atau masa langganan menunjukkan sebagian besar adalah pelanggan lama atau baru dengan sedikit di tengah. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke box plot. Jadi box plot ini membantu mendeteksi outlier. Kita lihat monthly charges dan tenure cukup bersih, namun total chargesnya memiliki beberapa titik outlier di atas yang wajar karena ini adalah variabel kumulatif. Nah, grafik distribusi churn ini menunjukkan masalah utama. Data ini sangat tidak seimbang atau imbalance dengan non-churn jauh lebih banyak. Ini harus dipertimbangkan dalam modeling. Jadi grafik distribusi kontak ini mengkonfirmasi bahwa mayoritas pelanggan menggunakan kontak month to month. Ini adalah master resiko terbesar. Ini ya, month to month. Nah, di sini scatter plot ini atau tenure month charge by churn berdasarkan churn-nya. Jadi scatter plot ini sangat penting. Kita lihat pelanggan yang churn warnanya berbeda, terkonsentrasi di dua area risiko. Tenure rendah pelanggan baru dan month charge tinggi atau biaya mahal. Pelanggan lama dengan biaya tinggi cenderung tetap loyal.
Nah, jadi box plot ini menunjukkan bahwa pelanggan month to month memiliki rata-rata monthly chargers tertinggi, artinya mereka ini membayar lebih mahal dan kita tahu mereka paling beresiko. Nah, tingkat churn berdasarkan jenis kontrak ini di grafik ini. Jadi grafik ini adalah bukti kunci kontrak month to month memiliki tingkat churn tertinggi mendekati 43%. Ini mengkonfirmasi bahwa keterikatan kontrak adalah faktor yang paling memengaruhi loyalitas tinggi. Loyalitas pelanggan tinggi. Kita masuk ke tahap 5. Nah, di tahap 5 ini heatmap korelasi variabel kunci dan churn. Heatmap korelasi ini menunjukkan bahwa di antara variabel numerik dan churn, kita fokus pada baris churn encode. Churn encode di sini ada merah, biru muda dan biru tua. Nah, variabel tuner memiliki korelasi negatif terkuat 0,35 dan jadi ini berarti semakin lama pelanggan, semakin kecil kemungkinan mereka sebaliknya. Jadi monthly churn ini berkorelasi positif 0,19 dengan churn. Jadi kalau variabel tuner ini memiliki korelasi negatif terkuat yang dimana semakin lama pelanggan, semakin kecil kemungkinan mereka churn, dan sebaliknya monthly churn ini berkorelasi positif 0,19 dengan churn. Nah, di sini ada tabel pair plot. Pair plot ini memberikan pandangan visual yang luas. Jadi pada plot monthly monthly change ini fast tenure, kita bisa lihat bahwa klaster pelanggan dengan churn secara visual terpisah di sudut kiri bawah, yang artinya biaya tinggi, tenure rendah, menegaskan temuan heatmap. Ini ya, tenure fast monthly shares Nah, di tahap 6 ini di sini ada interactive scatter plot, tenure fast monthly charger. Visualisasi interaktif membantu kita menemukan insight tambahan dengan fitur hover. Kita bisa melihat detail kontrak dengan layar internet pada titik 2 resiko tinggi. Jadi bar chart plotly. Nah, bar chart interaktif ini mengonfirmasi lagi tingkat resiko month to month secara dinamis, visualisasi interaktif, dan ini mempermudah perbandingan. Nah, ini ya. Jadi bar chart interaktif ini mengonfirmasi lagi tingkat risiko month to month, kontrak month to month secara dinamis, visualisasi interaktif ini mempermudah perbandingan. Visualisasi interaktif mempermudah perbandingan month to month memiliki risiko tinggi min 43%.
Nah, di Facet histogram mau di face chart by internet service. Nah, grafik ini memperbandingkan sebaran biaya per jenis layanan. Perhatikan kolom fiber optik. Pelanggan fiber optik memiliki biaya tinggi dan tingkat churn yang paling besar dari semua layanan. Ini adalah segmen risiko utama yang harus ditinjau perusahaan. Refleksi visualisasi interaktifnya seperti ini memudahkan kita menganalisis segmen pelanggan yang berbeda. Nah, jadi sebagai penutup, jadi tadi ada beberapa poin lah ya, ada 3 poin temuan utama dari eksplorasi data kita. Yang pertama di faktor resiko utama adalah kontrak mount to mount dan masa langganan rendah. Yang kedua ada pelanggan fiber optik adalah segmen berbiaya tinggi dengan resiko churn tertinggi. Yang ketiga ada strategi perusahaan. Perusahaannya harus fokus pada insentifisasi kontrak jangka panjang. Data ini sudah dieksplorasi secara mendalam. Kita telah mendapatkan insight yang kuat dan data siap untuk modeling prediktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Laki Apriyadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.